Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu lidikafi imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim والحبيب الذي ترجى شفاعته قل لهولي من الأول مقدحمي يا ربي فبلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Bismillahirrahmanirrahim. Talaba li mardhatillah hadiyatan ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati malaikatil muqarrabin wal awliya wal ulama wal musannifin wa li qurra wal khuffat wal muhaddisin wa mufassirin wa li sufiyah aina ma kana min ashghal bi yamin yamil shimal min qaf ila qaf wa min baniyat min yawmil qiyamah wa ila hadrati sultani awliya syekh maqadil jalani syekh bin sanan sadini syekh jalal baghdadi syekh muqaddim syekh hasan al-basri wa ila hadrati awliya isnati wa usulihim wa muslimin madha abaina wa مدينة أجدادنا جدادنا مسيحنا معلمنا معلم في هذا الكتاب ونوصل الله رحيم بين اسماعيل بين مسلم محفوظ من رسول الله ولقضاء حاجتنا من حوائجنا والآخرة سيقول اللهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Para bapak dan ibu jamaah salat maghrib yarhamkumullah, mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari rasa syukur bersama-sama kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, rahmat, taufik, hidayah, inayahnya. Kita sampai malam ini masih dalam keadaan siha walafiah, sehat jasmani, sehat rohani, sehat iman kita, sehat Islam kita, sehingga kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu dan mau melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah. Kita lanjutkan dengan thalabul ilm, dengan niat iktikaf, intidhar sholah ba'da sholah. Kita menunggu sholat isya setelah melaksanakan sholat maghrib. Insya Allah aktivitas kita sholat berjamaah, iktikaf, menunggu sholat isya, niat mencari ilmu, itu semuanya akan menjadi sababiyah kita seluruhnya mendapatkan rahmat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, berbicara masalah thalabul ilm, kemudian menemukan taman surga, hendaknya kamu ikut menyuburkan, ikut meramaikan, ikut bergabung di satu Riyadul Jannah. Qalu, sahabat bertanya, wa ma Riyadul Jannah ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan Riyadul Jannah itu, taman surga itu? Majelis taklimkah atau apakah itu? Qal halaqatul dzikr. Yang dimaksud dengan Riyadul Jannah, taman surga, apabila kamu berjalan-jalan
menemukan Riyadul Jannah, hendaknya kamu ikut menyuburkan di sana. Itu adalah halaqatul dzikr, majelis zikir. Sehingga kita hadirin majelis ini dalam rangka thalabul ilm. Ini termasuk kita hadir di majelis zikir, termasuk kita berada di taman surga. Alhamdulillah. Riyadul Jannah niku macam-macam. Majelis zikir ngeten iki, majelis taklim ngeten iki Riyadul Jannah. Wonten Riyadul Jannah niku tebih. Nggih menika antara imamnya Kanjeng Nabi dengan rumahnya Kanjeng Nabi, antara mimbarna Kanjeng Nabi dan rumahnya Kanjeng Nabi. Ma baina baiti wa mimbari illa raudhatun min riyadil jannah. Tidaklah antara mimbarku dan rumahku kecuali itu taman surga. Jadi ten Arab niku enten taman surga di Madinah yang namanya raudhah, taman surga juga. Tapi di Indonesia juga ada taman surga. Apa itu? Halaqatul dzikr, gerombolan kumpulan zikir, termasuk majelis taklim. Karena majelis taklim ini termasuk majelis zikir. Jadi majelis yang membahas halal haram, majelis yang membahas bagaimana cara orang berjual, bagaimana cara orang membeli, bagaimana cara orang melaksanakan sholat, bagaimana cara orang melaksanakan puasa, bagaimana cara orang menikah, bagaimana cara orang haji. Majelis-majelis ilm itu termasuk halaqatul dzikr, termasuk Riyadul Jannah. Alhamdulillah kita berada di taman surga. Kenapa kalau kita melewati Riyadul Jannah, taman surga, disuruh menyuburkan? Fa inna lillahi sayyaratin. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sayyarah. Sayyarah itu malaikat yang diutus oleh Allah berkeliling, terus berkeliling, berputar-putar dari satu tempat ke tempat yang lain mencari majelis zikir, mencari halaqatul dzikr, termasuk majlisul ilmi. Ini yang dicari oleh malaikat sayyarah. Ya. Kenapa malaikat sayyarah itu mengelilingi itu? Yatlubuna halaqatul dzikr, mencari gerombolan orang yang berzikir. Fa idza atau alaihim khaffu bihim. Apabila para malaikat sayyarah itu menemukan majelis zikir, kemudian khaffu alaihim, malaikat sayyarah itu berkeliling. Jadi di sini itu ada malaikat sayyarah berkeliling. Ngapain berkeliling? Satu, beristighfar kepada Allah, memintakan ampun kepada Allah bagi kita yang berada di majelis zikir, bagi kita yang berada di majelis taklim. Yang kedua, mendoakan agar kita orang-orang yang berada di majelis taklim, yang berada di majelis zikir itu mendapat maghfirah, mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu, mendoakan supaya kita diampuni. Yang kedua, mendoakan supaya kita disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Keterangan itu didukung juga oleh hadis yang lain, la yaqudu qaumun yadhkurunallah illa khaffathumul malaika wa ghasyiathumur rahmah wa nazalat alaihimul sakinah wa dzakarumullahu fi man indah. Tidaklah seorang kaum itu duduk di satu tempat kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah dengan melaksanakan sholat, apa membaca Quran, apa dengan kalimah-kalimah thayyibah, baca tahlil, istighfar, tasbih, takbir, tahmid dan lain sebagainya. Pokoknya duduk berzikir, baca sholawat, kecuali khuffat alim malaika, di situ dia dikerumuni malaikat. Wa ghasyiathumur rahmah, orang yang berada di majelis zikir itu diliputi kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nazalat alimus sakinah, orang yang berada di majelis zikir diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kula niki pun pengalaman mulai si enom masih berada di pesantren, lek ati sumpek digawe muruk ngaji sumpeke ilang. Kalau secara tekstual memang Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatmail qulub. Ingatlah, hanya dengan ingat pada Allah hati menjadi tenang. Sehingga ingat pada Allah itu hati tenang. Termasuk ngaji, apakah mendengarkan atau menyampaikan itu sarana.
ingat kita kepada Allah, sehingga orang ngaji itu hatinya tenang. Pokoknya syaratnya ngajinya konsentrasi, bukan badannya di sini tapi hatinya ingat di luar. Lah ini nggak bisa tenang. Jadi Allah menyelesaikan sesuatu itu sederhana. Orang sumpah itu pakai baca Quran, hadir majelis taklim, hilang. Susahnya jadi hilang. Pokoknya syaratnya dia khusyuk, tidak ingat masalah, ingat konsentrasi kepada pengajian, mendengarkan, berpikir di majelis ilmu. Pasti kesusahan akan hilang. Bahkan di dalam tafsir Jalalain Allah menerangkan bagaimana cara Allah menghilangkan susah orang-orang yang kalah dalam perang Uhud. Diterangkan dalam tafsir Jalalain itu orang-orang itu hanya diberi kantuk aja oleh Allah. Jadi jika Allah menghilangkan kesusahan itu sederhana sekali. Dikai ngantuk teluk-teluk yang susah jadi hilang susah ngantuk, apalagi sampai tidur itu susah. Itu disebutkan dalam tafsir Jalalain ketika para sahabat yang kalah dalam perang Uhud itu susahnya bukan main karena kalah ya, akhirnya diberikan rasa kantuk oleh Allah sehingga kesusahan itu hilang. Itu bisa kita baca keterangan itu dalam tafsir Jalalain. Makanya kalau kita ngantuk itu alhamdulillah, tapi lek kena corona gak iso turu. Saya itu sempat kena tapi gak terbukti positif karena kurang 3 hari dokter gak mau swab, ya sudah 7 hari 7 malam tidak mau nasi, tidak mau tidur, itu tok. Batuk gak nemen-nemen tapi gak kelemangan, gak iso turu 7 hari 7 malam, minta diinfus. Setelah 3 hari minta swab, ndak usah Ustaz, jenengan tinggal penyembuhan, katanya begitu. Oh ternyata corona itu salah satu cirinya nggak bisa makan, nggak bisa tidur, seperti itu ternyata. Itu sudah beberapa bulan, 3 bulan yang lalu, sudah masa lalu. Sekarang sudah sehat walafiat. Jadi alhamdulillah, makanya ngantuk itu nikmat, tidur itu juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa setelah tidur itu alhamdulillahilladzi ahyana, itu jadi dikasih hidup lagi. Jadi orang yang datang di satu majelis ya untuk zikir pada Allah Subhanahu wa taala itu dikerumunin malaikat, dilimpahkan rahmat oleh Allah, diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian disebutkan, dibanggakan ya, kepada makhluk-makhluk Allah yang lain di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita alhamdulillah ada di majelis zikir itu insyaallah diberi ketenangan oleh Allah. Dalam kesempatan kali ini saya akan sampaikan topik tentang sebuah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah thalathun muhlikatun wa thalathun munjiyatun wa thalathun kafaratun wa thalathatun darajatun. Ada 3 hal yang bisa menghancurkan seseorang, ada 3 hal yang bisa menyelamatkan seseorang, ada 3 hal yang bisa penebus dosa seseorang, dan ada 3 hal yang bisa menyebabkan derajat seseorang itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini topik kita ngaji pada dunya kabotan. Ndongakno wong aja abot. Bahasanya Gus Ali seperti itu. Saking medite ndongakno tanggane gak tahu, ndongakno wong muslim lain ndak pernah. Itu saking bakhilnya orang. Jadi sukhun muta'an itu menghancurkan, bakhil itu menghancurkan seseorang ya. Orang yang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat kepada neraka. Orang bakhil itu seperti itu. Tidak ada yang senang terhadap orang yang bakhil. Bahkan ya, seorang yang bodoh tapi dermawan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan seorang yang alim tapi bakhil. Ya. Walim tapi bakhil, tidak pernah sedekah. Tiap hari khutbahnya memerintahkan orang untuk infak, tapi dia ke masjid tidak pernah bawa amplop, malah pulangnya yang bawa amplop itu. Jadi nggak pernah sedekah. Nang masjid tidak tahu sangu duit, tadi mubalek, kacau. Nah, ini saking meditinnya itu, saking bakhilnya. Bahkan orang yang bakhil dalam surah Al-Lail itu hidupnya dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang dermawan itu dimudahkan mendapatkan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Lail itu Allah berfirman, "Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra." Fa amma man a'ta wattaqa, barang siapa yang a'ta mau memberi, wattaqa memberinya ini didasarkan karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa saddaqa bil husna, dan membenarkan tentang kebaikan orang sedekah,
bahwa sedekah itu akan diganti, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasanu yassirul isra, maka dia akan dimudahkan mendapatkan kemudahan-kemudahan. Jadi orang yang dermawan itu dimudahkan mendapatkan kemudahan-kemudahan oleh Allah. Fasanu yassiruhu lil yusra, dimudahkan mendapatkan kemudahan-kemudahan. Sebaliknya orang yang bakhil, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bihusna, sebaliknya barang siapa yang bakhil, bakhila wastaghna, bakhil merasa kaya itu kayanya sendiri, jeripayanya sendiri, gak ada campur tangan orang lain, diyakini rezeki itu bukan dari Allah karena ikhtiarnya semata-mata. Wah, itu orang yang bakhil. Wastaghna, ya merasa dia itu bisa hidup sendiri, soge kan oleh-olehku dewi, istighna seperti itu. Wa kadzdzaba bil husna, dia mendustakan dengan kebaikan orang yang sedekah itu, tidak percaya. Lah sedekah ya kurang, sedekah kok ditambah. Mana 10 disedekahkan 9 kan tinggal 1. Nah, ini bahasa duniawinya. Padahal bahasa ukhrawi, nah itu bisa saja 10 itu menjadi 70, menjadi 100, menjadi 700. Itu bahasa Al-Qur'an ketika sedekahkan itu. Jadi kalau bakhil, ya wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra, maka dia dimudahkan mendapatkan kesulitan-kesulitan. Dadi lek kepengin gampang sing loman, lek pengen urip angel medhit ae. Kan begitu. Karena orang bakhil itu fasanu yassiruhu lil usra, dimudahkan mendapatkan kesulitan. Lek loman tadi gampang, lek medhit, lek bakhil jadi ini. Ya. Bakhil itu jadi sulit, hidup jadi sulit. Makanya banyak musibah dengan sedekah ya bisa. Oh, mau ini sulit, mau itu sulit, banyak sedekah juga bisa teratasi dengan itu. Jadi sedekah itu salah satu solusi kehidupan. Dalam surah Al-Lail seperti itu tadi saya katakan. Jadi bakhil yang ditaati itu menyebabkan hancur. Yang kedua, wahawan muttaba, orang yang selalu mengikuti hawa nafsu, itu juga dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau manusia itu mengikuti kebutuhan, sebenarnya keperluannya tidak terlalu banyak. Tapi karena manusia itu mengikuti hawa nafsu, keinginan manusia tidak terbatas. Kebutuhannya terbatas, keinginannya tidak terbatas. Ini manusia. Lah kalau keinginan itu tidak dikendalikan, tidak ditata oleh hati yang disetir oleh ilmu, hatinya disetir oleh nafsu, maka akhirnya dia buta. Halal haram itu buta, semuanya dimakan. Tidak peduli itu hasil korupsi, hasil manipulasi. Jangankan korupsi, korupsi itu kan apa ya, mendapatkan sesuatu tidak halal dengan nilai yang fantastis. Padahal Al-Quran mendapatkan sesuatu yang tidak halal hanya kecil aja itu sudah celaka. Wailun lil mutaffifin, celaka bagi mutaffif, itu wong sing ngentit itu korupsi 2.000, 5.000 namanya ngentit. Lah kalau ratusan juta, miliaran namanya korupsi. Dikit aja 5.000 aja wailun, celaka. Mengurangi takaran mungkin sedikit men, mungkin 1 on, kalau emas mungkin 1/4 gram. Nah itu sudah dicela, sudah celaka. Wah, apalagi sampai bermacam-macam. Kenapa orang sampai ingin mendapatkan sesuatu yang tidak halal? Ya karena salah satunya mengikuti hawa nafsu. Maka orang yang mengikuti hawa nafsu itu ya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang diajarkan Allah wa i'jabul mar'i binafsih, orang yang membanggakan diri. Contoh dalam Al-Quran sudah ada 2 contoh besar, 1 Qarun, 2 Fir'aun. Qarun itu tipologi orang yang membanggakan dengan kekayaannya. Fir'aun tipologi manusia yang membanggakan jabatannya, membanggakan kekuatan fisiknya, sehingga sampai diceritakan tidak pernah sakit. Nah, begitu sakit sampai Allah mengutus malaikat Jibril, itu kasihan ngaku-ngaku Tuhan kok ya kelilipennya kayak iso ngatasi. Akhirnya sampai ngutus malaikat, cok gak pantas pangeran kelipen, sampai seperti itu. Jadi diberikan kesehatan itu dilulu istidraj,
bukan kesehatan untuk ibadah, tapi kesehatan disalahgunakan, kekuatan disalahgunakan, dia merasa lebih kuat dari yang lain sehingga mengaku sebagai Tuhan. Ini juga masalah, bisa menghancurkan orang, menghancurkan iman ya, karena mengaku sebagai Tuhan. Karena apa? Membanggakan diri, baik dengan jabatan atau kekuasaan maupun dengan kekayaan, sama-sama nggak boleh. Contohnya sudah disebutkan dalam Al-Quran, itu itibar, itu pelajaran kita. Jangan sampai niru Qarun yang membanggakan harta bendanya, juga jangan sampai niru Fir'aun yang membanggakan kekuatannya atau kalau sekarang jabatannya. Tidak boleh itu, kalau waktunya turun. Jadi orang yang ijabul mar'i, membanggakan kekayaan atau jabatan, itu akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Qarun sama Fir'aun. Itu 3 hal yang menghancurkan. Wa amal munjiyatu, adapun sesuatu yang menyelamatkan ada 3 juga. Fal adlu fir ridha wal ghadab, yaitu yang pertama bersikap adil, baik di saat kita tuh ridho itu hati kita enak, wal ghadab maupun di saat kita marah-marah. Ini yang sulit. Kalau kita ridho, kita adil di saat hati kita senang, mudah. Tapi kita adil di saat benci pada orang lain, ini yang susah. Biasanya kalau kita benci orang lain, semuanya dianggap tidak baik, meskipun kata-kata benar dianggap tidak benar, karena sudah terlanjur ada rasa benci. Nah, padahal dalam Al-Quran dikatakan ya, jadi la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa. La yajrimannakum sana'anu qaumin, jadi jangan mendorong kebencianmu terhadap satu golongan untuk kamu berbuat tidak adil. Berbuat adillah, karena adil itu dekat dengan ketakwaan. Jadi adil itu penting. Jadi dalam keadaan marah ya adil, dalam keadaan kita tuh ridho, tidak marah ya kita harus adil. Termasuk terhadap suami, termasuk terhadap istri, termasuk terhadap anak. Bagaimana adil terhadap suami istri? Ini menempatkan antara akal dan perasaan. Jadi kalau orang laki-laki dominan akal, tidak punya perasaan, ya tidak baik. Perasaannya satu nggak dipakai. Kalau perempuan dominan perasaan, tidak pakai akal sama sekali, ya tidak baik. Termasuk berkeadilan, bagaimana menempatkan antara perasaan dan akal. Itu memperlakukan suami atau istri atau keluarga atau anak. Nah, disitulah letak kita untuk berbuat adil di situ. Bukan hanya semata-mata memberikan sesuatu yang nilainya sama atau yang dianggap layak. Layak itu ya lek mahasiswa sangune 100, lek SD sangune 10.000 misalkan seperti itu. Kemudian yang kedua yang bisa menyelamatkan seorang, wal qasdu fil faqri wal ghina, bersikap sederhana baik di saat kekurangan maupun di saat kaya. Jadi Nabi itu luar biasa bijaknya ya. Saat kita kaya saja disuruh sederhana, apalagi kita fakir. Maka sederhana di saat kita fakir itu sebenarnya keniscayaan dan bisa mendatangkan sesuatu yang menyelamatkan, bisa mendatangkan juga sesuatu yang membahagiakan. Sederhana. Jadi sederhana itu maknanya tidak berlebih-lebihan. Belum tentu yang berlebih-lebihan itu orang yang kaya, belum tentu. Kadang justru yang berlebih-lebihan itu orang yang fakir supaya tambah kaya. Makanya kita nggak bisa justifikasi kalau yang berlebih-lebihan itu mesti yang kaya. Lah fakir apa yang dibuat berlebih-lebihan? Ya mungkin dengan gayanya, dengan berpakaian pinjem-pinjem misalkan itu, ya bisa jadi. Sama dengan orang kedunyan ya, hubbud dunya. Itu jangan katakan kalau hubbud dunya itu orang yang kaya. Orang fakir bisa juga hubbud dunya. Ada seorang buruh macul, buruh matun, gajinya 75.000 tidak sholat, itu hubbud dunya itu. Sementara yang dapat gaji ratusan juta tapi sholat ke masjid, masih bisa wiridan, baca kalimat-kalimat thayyibah, itu masih sempat pujian barang itu. Nah, jangan dikatakan ya hubbud dunya. Wong dunianya tidak melalaikan masalah ukhrawi, kewajiban yang substansial berupa
sholat dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau di mata saya orang zuhud itu bukan harus fakir, bukan. Orang kaya bisa saja bernilai zuhud manakala harta bendanya tidak menempel dalam hati. Pas sholat nggak ingat harta bendanya. Sementara yang fakir tuh sih mikir eling arite eling paculi. Lah ini ya lebih tidak zuhud yang fakir daripada yang kaya. Pun. Jadi bersifat sederhana ketika kita fakir ataupun kita kaya itu penting, menyebabkan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting bersikap sederhana itu penting. Jadi bahasanya itu ya kalau ngutang diperhitungkan, jangan sampai terus usianya di atas 50, di atas 60 masih gali lubang, tutup lubang, masih hutang terus. Lah hutang itu bukan untuk sesuatu yang primer. Misalkan sudah berkeramik kayak gini, punya rumah, kepingin pakai granit 60 kali 60, hutang. Lah itu nggak penting, namanya nggak sederhana itu. Kalau sudah begini sudah cukup bersih, ngapain harus hutang pakai granit? Kecuali memang punya uang untuk beli granit. Nah, ini salah satu kesederhanaan di situ. Jadi utang untuk kebutuhan sekunder, tersier, lah itu termasuk indikator orang yang tidak sederhana. Padahal tuntunan Kanjeng Nabi hendaknya kita sederhana dalam keadaan fakir maupun kaya. Itu menyelamatkan itu. Yang ketiga yang menyelamatkan wa khasyatullah fis sirri wal alaniyah. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala baik di saat sendirian atau bersama-sama dengan orang lain, di saat sembunyi atau di saat di keramaian. Tetap kita itu waktunya sholat ya sholat, tidak maksiat ya tidak maksiat. Apakah itu sendiri atau ketika kita bersamaan dengan orang lain. Makanya seorang khotib selalu mengingatkan ittaqillah haitsuma kunta. Takutlah kamu di mana saja berada, di mana saja kamu berada. Jadi takut pada Allah itu bukan di masjid. Ketika di masjid itu kita kayak orang yang soleh solihah, tapi begitu keluar sudah karakter sifat kita itu sudah beda sama sekali dengan ketika berada di masjid. Seorang mukmin yang baik, seorang muslim yang baik tidak seperti itu. Solehnya di masjid, solehnya secara spiritual nanti akan bisa diwujudkan dalam bentuk juga solehnya sifat sosialnya. Kenapa? Karena amalia dalam masjid itu ada athar, ada sesuatu yang membekas dalam hati. Mungkin ada atharus sholah, ada bekasnya sholat dalam hati ini. Katakanlah makna salam ini makna perdamaian, sehingga dia nggak pernah menyakiti tangganya, nggak pernah, nggak tahu nyakiti tonggo. Lah saya tiap sholat itu mendoakan kanan kiri, kalau saya nyakiti kan percuma. Ketika saya baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu kan menjamin tetangga kanan kiri tidak tersakiti dengan lesan dan perbuatan kita. Kalau saya tiap hari sholat jamaah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tengok kanan tengok kiri, tapi masih menyakiti tetangga, itu namanya sholatnya tidak ada athar dalam hati, tidak membekas dalam hatinya itu, sehingga tidak menyinari perbuatannya sehari-hari. Padahal kan dalam Al-Quran diterangkan innas sholata tanha anil faksya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu kalau sholatnya ada athar, ada atharus sholat ya. Jadi ono bekas di hati ini, ono mancepe. Jadi ingatin yang Allah itu terus menerus ya. Kalau sholatnya hanya sholat keluar sudah pikirannya lain, di hatinya lain, nah ini problem seorang muslim seperti itu pun ya. Jadi takut kepada Allah baik di saat sendiri maupun di saat bersamaan dengan orang lain. Wa ammal kafarat, adapun 3 hal yang bisa menghancurkan dosa. Hanya setiap di majelis taklim selalu saya awali nawaitul i'tikaf imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Selalu saya ungkapkan niat i'tikaf, niat thalabul ilm, niat menunggu sholat isya. Sebab status menunggu sholat isya itu sama dengan sholat isya. Itu diterangkan dalam kitab Nasoihul Ibad ketika Imam Nawawi menjelaskan tentang intidhar sholah ba'da sholah. Di situ ada tulisan wa kadzalika intidharu kulli khairin. Demikian juga menunggu setiap kebaikan itu nilainya sama dengan berbuat kebaikan.
Makanya kenapa oleh Rasulullah ketika dengar iqomah, tidak usah lari-lari, jalan aja biasa ke masjid. Karena nilai orang yang pergi masjid dengar suara adzan atau dengar iqomah itu statusnya sudah sama dengan sholat berjamaah, meskipun tidak sama persis, ganjarannya sudah. Jadi dengan ini sudah tadi niat intidharu sholat ba'da sholat, setelah sholat maghrib niat nunggu sholat isya, meskipun mati sebelum sholat isya sudah dapat pahala sholat isya. Habis subuh ada di masjid wiritan nunggu sholat isyraq atau sampai duha, belum sampai duha, belum sampai isyraq sudah mati, maka nilai duduknya tadi melakukan sampai pahalanya seperti melakukan sholat isyraq ataupun sholat duha. Niki jadi penting, termasuk amalia Rasulullah niki intidharus sholah ba'da sholat. Mungkin Kanjeng Nabi niku asar sampai maghrib sampai isya tidak turun ke dalamnya karena dekat. Kalau kiai kita kayak Yemanan Syukur Pondok Nurul Singosari itu yang saya tahu, yang pernah tahu, dia asar sampai maghrib itu tidak turun dari masjid. Kalau Yai Damiri Pondok Siratul Fuqa sepanjang itu dohor sampai asar tidak turun dari masjid, makanya dohornya agak akhir setengah 2, tapi sampai asar dia masih berada di masjid. Ini melakukan hadis Nabi intidharus sholah ba'das sholah. Jadi setelah sholat nunggu sholat lagi. Bagaimana kalau ditunggu di pasar, ditunggu di kantor? Ya kalau memang dia terikat dinas ya ditunggu saja di pasar, ditunggu di kantor, tapi niat juga nunggu sholat asar biar mendapatkan pahalanya sholat asar. Jadi ini sesuatu yang bisa menebus dosa kita kalau kita menunggu sholat setelah melaksanakan sholat. Ya seperti itu tadi, kayak ini ya, kita nunggu sholat isya setelah sholat maghrib. Kalau subuh nunggu sholat isyraq. Makanya kalau ngaji habis subuh saya paling tidak sampai isyraq, tapi sekarang isyraq jam 5 lebih 5 sudah isyraq. Sholat 2 rakaat dapat pahala seperti haji atau umroh, sempurna. Jadi yang bisa menghajurkan dosa yang pertama menunggu sholat setelah sholat. Nah kita ini, duduk kita ini menunggu sholat isya menghancurkan dosa. Yang kedua, wa isbaghul wudu fis sabarat, menyempurnakan wudu di waktu dingin. Kalau wudu di waktu panas biasa seger, tapi di waktu dingin itu susah. Tapi kalau wudunya tetap sempurna, membasuhnya 3 kali, membasuhnya tidak ada pengurangan di antara anggota yang harus dibasuh. Sebelum membasuh itu sudah dibersihkan, jangan sampai ada sesuatu yang menghalangi anggota wudu. Di dalam wudu tidak berbicara kepada orang lain, khusyuk. Bahkan saat wudu itu sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia memasuk wajah berdoa, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah, putihkan wajahku di saat wajah-wajah pada putih dan wajah-wajah itu ada hitam-hitam. Ketika membasuh tangan dia berdoa, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa la ta'tini kitabi shimali anwar idhari. Ya Allah, berikanlah kitabku, pembukuanku dengan aku terima tangan kanan. Jangan berikan kitabku aku terima tangan kiri atau di balik punggung. Ini simbol. Kalau kitab diberikan kita terima tangan kanan, tandanya amal baik kita itu banyak. Tandanya kita itu bakal ke surga dulu. Tapi kalau pembukuan besok di yaumil hisab, di yaumil mahsyar kita terima tangan kiri atau bahkan di balik punggung, itu adalah simbol. Kita mesti dihukum dulu di neraka itu. Simbol. Makanya dungane wudu, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa la ta'tini kitabi bishimali aw anwar idhri. Ketika kita membasuh rambut, doa juga Allahumma harrim sya'ri wa basyari 'alan nar. Ya Allah, berilah apa aling-aling bahasa Indonesianya, apa penghalang ya, rambutku, kulitku dari siksaan api neraka. Ketika kita membasuh kaki berdoa juga Allahumma tsabbit qadami 'alas sirat. Ya Allah, tetapkan apa kakiku, delamaanku ini bisa menempuh siratal mustaqim. Nah, ini kalau doa-doanya khusus seperti itu sempurna wudunya itu, tidak pakai ngomong-ngomong, basuhnya enggak kurang enggak lebih 3 kali. Itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Yang ketiga yang bisa menjadi kafarat, wa naqlul aqdami ilal jamaat,
memindahkan kaki menuju ke sholat jamaah. Jadi panjenengan berjalan ke masjid untuk melaksanakan sholat maghrib, berjalan ke masjid untuk melaksanakan sholat isya, berjalan ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh, sholat duhur, sholat asar. Itu tidak sia-sia ya. Semuanya itu dari masjid. Semakin jauh jarak kita dari tempat jamaah, maka semakin banyak pula dosa-dosa kita yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada kisah dulu pada masa Rasulullah, ada kelompok sahabat yang namanya Banu Salimah, tempatnya jauh dari masjid, tapi dia rajin berjamaah. Kemudian matur kepada Rasulullah, "Ya Rasul, saya kok menjadi kafarat, tebusan dosa-dosa." Kalau diterangkan dalam hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin, orang berangkat ke masjid itu satu langkah itu diampuni dosanya, langkah yang lain diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain, orang yang berjalan ke masjid itu surga itu bagaikan sandal dengan kapelirnya, kayak bengkiak sama terompahnya. Jadi orang ke masjid itu surga itu udah dekat kepada orang yang ke masjid. Itu keterangan-keterangan hadis Rasulullah SAW bisa kita buka dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kalau dalam Al-Quran bagaimana orang yang ke masjid itu? Jadi wa man yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, termasuk dalam hal ini adalah masjid. Karena masjid itu baitun min buyutillah. Masjid ini adalah rumah, bagian dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita makmurkan, kita ramaikan, itu termasuk takwanya hati. Takwa hati itu temenanan. Kalau takwa dengan simbol-simboli, bajunya putih, pakai serban atau pakai gamis, belum tentu hatinya itu bagus. Al-qulub iku menyen ati ini hati sing wedi nang ini Allah Subhanahu wa taala. Makanya sergep sapa nang Gusti Allah. Kalau rajin sapa ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala, besok di yaumil mahsyar pengen temu Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ketemu. Karena udah rajin ke rumahnya, rajin ke masjid. Nah, jangan berharap kalau ada orang jarang ke masjid berarti nggak pernah ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Besok orang nggak ngerti Gusti Allah, nggak pernah sobo rumah Gusti Allah, di akhirat kepingin ketemu Gusti Allah, kok nyimut, kok enak. Tapi kalau kita sudah terbiasa ke masjid, insya Allah besok di mahsyar nggak repot ditemui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seluruh pertanyaan kubur jawabannya berada dalam pelaksanaan sholat. Meskipun panjenengan nggak bisa bahasa Arab, bukan jurusan bahasa Arab, besok ditanya bahasa Arab, kalau jenengan ahli ibadah sholat, apalagi berjamaah, demi Allah, insya Allah panjenengan bisa menjawab pertanyaan mungkar. Quran, wa man nabiyuka ya Muhammad nabi. Orang sholat itu baca syahadat asyhadu an la wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi pertanyaan malaikat apakah 3, apakah 5? Kalau dalam kitab Abu Les Samarqandi Tampil Filun 3, jari Pak Mudin 5. Apa pertanyaan ini 3, apa pertanyaan 5? Semuanya pertanyaan itu ada dalam sholat. Sehingga lek sholat beres. Kalau enggak sholat jangan berharap mendapatkan pertolongan, enggak bisa. Diterangkan dalam surah Al-Mudaththir, ada dialog antara seorang ahli surga dengan ahli neraka. Masalakakum fi sakor. Kenapa kamu kok masuk neraka sakor? Jawab orang-orang neraka itu, lam naku minal musallin. 1, ketika hidup di dunia saya itu enggak pernah sholat. Jawab orang neraka itu, lam naku minal musallin. Ini Al-Quran menunjukkan itu. Masalakakum fi sakor. Kenapa kamu kok masuk neraka sakor? Nah, dijawab oleh orang-orang di neraka itu, lam naku minal musallin. 1, saya enggak pernah sholat. Nomor 2, walam naku nutimul miskin. Nomor 2, saya enggak pernah sedekah. Berarti wong buwakil medit, gak oleh syafaat Kanjeng Nabi. Besok mlebu neraka sakor. Selama hidup kok enggak pernah memberikan sama sekali pada orang lain, masuk neraka sakor. Walam naku nutimul miskin. Enggak pernah zakat, enggak pernah sedekah, enggak pernah memberi orang miskin, neraka sakor. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Yang ketiga, nakhudu itu berkata-kata yang tidak ada nilai manfaatnya. Ma'al khaidin, bersama orang-orang yang mudabrus itu.
Jadi ngomong jagongan tapi gak ono maknane, ndak ada manfaatnya baik untuk duniawi maupun ukhrawi. Itu yang masuk neraka sakor. Nomor 4, wa menukadzibu biyaumiddin, ya. Jadi saya juga mendustakan hari pembalasan, gak percaya kiamat, gak percaya akhirat, itu juga masuk dalam masakor. Yang lebih tragis lagi, fama tanfa'u syafa'atu syafi'in, tidak bermanfaat pertolongannya orang-orang yang memberi manfaat. Syafi'in siapa? Ya Kanjeng Nabi, itu syafi', orang yang memberikan syafaat, pertolongan. Hafidul Quran, orang-orang yang hafal Quran, itu besok diberikan Allah untuk menolong keluarganya. Orang-orang yang haji mabrur, dalam kitabnya Said Malik itu orang haji mabrur itu bisa menolong orang 400 besok. Dalam kitab Al-Hajju Fadhailun Wahkamun, Profesor Dr. Said Al-Malik itu di sini terangkan orang haji mabrur itu bisa menolong 400 orang. Itu karena diberi hak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orangnya nggak sholat, nggak pernah berbagi kepada orang lain, pekerjaannya ngomong-ngomong nggak ada manfaatnya, nggak percaya pada hari akhir, fama tanfa'u syafa'atu syafi'in, nggak manfaat. Pertolongannya itu nggak manfaat, nggak bisa ditolong orang nggak sholat itu. Bener? Jadi kafarat itu satu, menunggu sholat, setelah sholat, yang kedua menyempurnakan wudhu, yang ketiga berjalan menuju sholat berjamaah. Itu dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin panjang jalannya, maka semakin diampuni dosa kita. Yang terakhir, wa amad darajat, utai pira-pira perkara sing ngangkat derajat, faid amut ta'am, satu dermawan, memberi makan atau memberi pekerjaan. Kalau memberi makan tuh ibarat memberi ikan, kalau memberi pekerjaan memberikan kail, ya, pahalanya besar juga. Tapi jangan lupa karyawannya disuruh sholat. Kalau punya karyawan nggak disuruh sholat, besok ditanya juga yang tanggung jawab itu. Ya, ditanya juga karena roinnya, pemimpinnya, ya juraganya itu yang punya pabrik, kepala kantor, ditanya itu anak buahnya sholat nggak itu, perintah sholat enggak? Ya, ditanya semuanya. Jadi pertama yang bisa derajat itu dermawan. Jadi orang yang loman itu insya Allah mesti derajatnya tinggi, dihormati orang, itu loman. Wong sugih loman, dihormati orang, tapi wong sugih medit, peliri sama orang itu. Makanya terbukti bahwa derajat diangkat oleh Allah karena orang sifat dermawan. Yang kedua, orang yang diangkat derajatnya oleh Allah wa ifsa'us salam, orang yang menyebarkan salam. Kalau kita baca dalam kitab Subulus Salam, sarahnya Bulul Maram yang dikarang oleh As-Sun'ani, maknanya ifsa'us salam, menyebarkan salam itu kita mengucapkan salam ketika bertemu orang, kenal nggak kenal, assalamualaikum. Lek keliru ora dosa. Lah kok sing disalami wong agama liya ora dosa. Wong gak roh lek agama liya. Lha apa kok disalami? Ya aku kepengin menyebarkan salam, ketemu orang assalamualaikum, ketemu orang assalamualaikum. Kalau di mata Imam Nawawi dalam kitab Adhkar, bagaimana orang menyebarkan salam itu? Ketika masuk keluar rumah kita menyampaikan salam. Masuk rumah, di dalam rumah ada orangnya, assalamualaikum warahmatullah. Masuk rumah, di rumah nggak ada orang, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itu cara melakukan salam. Jadi kalau masuk rumah kok di rumah nggak ada orang, maka salamnya assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Karena di rumah kita itu ada ibadillahi sholihin, di situ ada malaikat, ada jin-jin muslim, setan ya wakeh. Setiap rumah itu ada setannya, tapi setiap rumah juga ada malaikatnya, setiap rumah juga ada jinnya juga. Entah itu ngetok gak ngetok, yang jelas tempat-tempat itu ada. Kalau setan-setan jin sukanya ya berada di jeding-jeding itu. Tapi insya Allah di situ setiap masuk rumah kita itu membaca salam, luar biasa. Salam secara lafziyah maknanya mendoakan orang lain untuk mendapatkan keselamatan, untuk mendapatkan kasih sayang Allah, untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu makna lafadznya. Tetapi substansinya sebenarnya makna salam itu menjamin keselamatan orang lain. Wis ditungakno ya kudu dijamin. Jangan sampai wis assalamualaikum tapi tonggone dirasani, disikuti, dilokno. Itu salame gak lahir batin.
Makna salam itu menyebarkan perdamaian, sehingga kalau sudah kita mengucapkan salam nggak nyakitin orang lain yang kita salami itu. Termasuk makna salam sholat nih, assalamualaikum, assalamualaikum. Ini tetangga kanan kiri selamat udah. Itu kalau sholatnya bawa athar, sekali lagi seperti itu. Tapi kalau sholatnya baru di lisan, lah kalau salamnya baru di lisan, ini jadi problem. Sampun isa nggih? Belum ya. Jadi yang kedua, ifsa'us salam, menyebarkan salam. Dadi niku wau carane. Sepeduk assalamualaikum. Ini pulang ngaji, assalamualaikum. Keluar, kalau istri masih di rumah, assalamualaikum, yang keluar duluan. Masuk kamar, assalamualaikum. Itu ifsa'us salam. Jadi maknanya itu mendoakan supaya yang kita ucapin itu dapat selamat, dapat berkah, dapat rahmat dari Allah. Satu sisi maknanya menyebarkan perdamaian. Yang terakhir, yang menyebabkan derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, was-sholatu bil-laili wan-nasu niyam. Salat malam di saat manusia ini pada tidur. Ini penting, monggo ya. Kita yang usianya sudah di atas 40, di atas 50, apalagi di atas 60, nunggu apa lagi? Sudah ditunggu lama oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mencari tembah bekal ke akhirat. Kita ke akhirat itu lama prosesnya, transit di alam kubur itu lama. Alam kubur itu kayak rest area itu loh. Kalau bekalnya banyak ya enak, tapi kalau nang alam kubur gak banyak bekal, susah di alam kubur itu. Apalagi ke akhirat. Banyak sholat malam, derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan hadis, jadi dari hadis ini ada 9 konsep yang baik, ada 3 konsep yang tidak baik yang harus kita hindari. Intinya apa? Bahwa sebenarnya kalau kita dengarkan ngajinya Gus Baha, orang Islam itu mestinya ya masuk surga. Misalkan kita itu berbuat jelek 100, berbuat baik 100, itu sudah pasti surga. Kenapa? Orang berbuat jelek 100 itu catatan jeleknya 100. Tapi kalau orang berbuat baik 100, sama Allah minimal digandakan 10 kali, 1000 baiknya itu. Ya kalau digandakan lagi menjadi 700, menjadi berapa? Menjadi 7000. Makanya insya Allah kalau kita istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan, fa insyaallah akan dimudahkan jalan kita ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa sampaikan, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita umur, ilmu, rezeki, dzurriyyah yang serba barokah apabila kita semua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dipanggil dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jabbilna bil afiyah. Allahumma sallimna ma'ana waghfirna waghfir ma'ana wa ballighna ma'ana sallimna wal muslimin sallimna min afati dunya adzabil akhirah fitnatima balitima wa qarana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.